Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik jemaat sekalian yang ada di gedung gereja ini ataupun yang ada di rumah. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kita boleh memuji Dia, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan akan firman-Nya. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari surat 1 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Namun saya akan membacakan bagi setiap kita ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang mencintai dan mengasihi kami, yang masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat Tuhan, baik di gedung gereja ini atau di rumah kami masing-masing. Kami rindu hadirat Tuhan, sungguh-sungguh boleh kami rasakan. Kami rindu firman Tuhan, boleh mengubahkan akan hati kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami rindu firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bukankah senyuman adalah yang sulit kita lihat akhir-akhir ini? Benar bukan? Saya tidak bisa melihat senyuman dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini oleh karena tertutup masker, apalagi jemaat yang ada di rumah. Saya tidak bisa melihatnya. Bentar ya, lepas masker dulu, susah khotbah pakai masker. Ya Bapak Ibu sekalian, pada masa pandemi ini susah untuk bisa tersenyum atau susah melihat orang tersenyum. Oleh karena itu di Jepang, orang membuat masker yang ada gambar senyumannya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sekalipun ada masker yang gambarnya tersenyum, itu tidak menggambarkan apa yang ada di balik masker tersebut. Ada sejuta alasan di dalam masa pandemi ini yang membuat kita untuk boleh tidak tersenyum. Usaha kita yang mungkin mengalami kesulitan, ibu-ibu yang bergumul dengan anak-anak yang belajar di rumah, dan banyak hal lagi yang boleh menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak tersenyum. Sebuah survei yang dilakukan pada bulan Mei itu mengatakan bahwa di Indonesia ada sekitar 64,3% dari 1.522 orang mengalami kecemasan dan depresi oleh karena COVID-19. Dan kemudian di Amerika itu dilaporkan bahwa pada akhir Juni, sekitar akhir Juni, ada 40% daripada orang dewasa di sana yang dilaporkan mengalami akan gangguan kesehatan mental mereka. Mereka mengalami penggunaan obat-obatan, penyalahgunaan obat-obatan. Ada yang menunjukkan gejala-gejala depresi sekitar 31%. Ada pula yang menunjukkan kelainan oleh karena trauma dan stres 26%. Dan kemudian ada yang mulai memakai obat-obatan sekitar 13%. Dan juga yang berusaha untuk bunuh diri ada 11%. Bukankah itu sebuah angka yang cukup besar? Lalu sebuah majalah Christian Leader memuat sebuah artikel yang mengatakan bahwa 1 dari 4 orang muda berusaha untuk melakukan bunuh diri selama pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, ada sejuta alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita di tengah-tengah pandemi ini. Ada berbagai
hal yang bisa membuat kita kehilangan sukacita di dalam masa-masa COVID-19 ini. Dan rupanya Bapak Ibu sekalian, ini juga yang dialami oleh jemaat-jemaat yang menerima surat 1 Petrus ini. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama dari pasal pertama surat Petrus ini, kita ketahui mereka adalah orang-orang Kristen perantauan yang ada di Pontus, ada di Galatia, ada di Kapadokia, ada di Asia Kecil, dan juga ada di Bitania. Ketika itu mereka mengalami sebuah penganiayaan. Di ayat ke-6, seperti yang saya bacakan tadi, di situ dikatakan, seketika harusnya kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jemaat di sana mengalami berbagai-bagai pencobaan. Pada waktu itu mereka mengalami penganiayaan oleh Kaisar Romawi yang bernama Nero. Oleh karena itulah orang Kristen tersebar kemana-mana. Karena mereka dikejar-kejar dan mereka dianiaya. Ada sejuta alasan yang membuat mereka tidak dapat bersuka cita. Namun demikian di tengah-tengah duka cita itu, Rasul Petrus berkata, bergembiralah. Bersukacitalah. Sekalipun kamu harus berduka cita. Satu kontras yang luar biasa. Bersukacitalah, bergembiralah. Walaupun seharusnya kamu berduka cita. Mengapa Rasul Petrus memerintahkan untuk bersuka cita? Hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, mengapa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, kita tetap harus bersuka cita. Hal yang pertama oleh karena kita memiliki pengharapan. Di ayat ketiga Rasul Petrus menuliskan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Rasul Petrus mengingatkan kepada penerima daripada suratnya bahwa sesungguhnya mereka telah menerima anugerah Tuhan. Mereka menerima rahmat daripada Tuhan. Dan oleh karena itu mereka mengalami sebuah kelahiran baru. Dan oleh karena kelahiran baru itulah mereka memiliki sebuah pengharapan. Tanpa rahmat Tuhan, tanpa kelahiran baru, mereka tidak memiliki pengharapan. Yang menjadi pertanyaan adalah pengharapan apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus? Bagian ini lebih jelas kita baca jika kita memperhatikan akan terjemahan dari bahasa Inggris versi NIV. Pada bagian ini dikatakan, praise the Lord, praise the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Dikatakan di sini a living hope. Sebuah pengharapan yang hidup. Bukan sekedar hidup yang punya harapan, tetapi pengharapan itu sendiri adalah pengharapan yang hidup. Dan pengharapan yang hidup itu diterima oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itulah yang memberikan kita pengharapan. Dialah sang harapan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, karena kita memiliki Allah yang hidup, pengharapan yang kita miliki adalah suatu pengharapan yang dikatakan di ayat keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di surga bagi kamu.
Inilah harta yang begitu istimewa. Harta yang begitu luar biasa. Melampaui segala materi, segala kenikmatan, segala kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi. Karena di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya. Pencuri akan membongkarnya. Harta di dunia sifatnya sementara. Namun harta di surga sifatnya kekal. Selanjutnya di ayat 5, Rasul Petrus berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah segala pergumulan kita, di sini dikatakan, dipelihara dalam kekuatan Allah. Ada kekuatan Allah yang memelihara, yang menjaga, dan menyertai kita. Sesungguhnya di dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Tentu kita tidak asing dengan olahraga ini. Olahraga sumo atau gulat Jepang. Sebagian kita berpikir, ini mah olahraga gampang ya. 2 orang gemuk, dorong-dorongan. Siapa yang jatuh, siapa yang bisa diangkat, itu yang kalah. Seolah-olah ini olahraga yang mudah. Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata olahraga ini bukanlah sebuah olahraga yang mudah. Untuk menjadi seorang pesumo, seorang harus melewati satu latihan yang luar biasa. Para pemuda-pemuda yang mau menjadi pesumo, mereka harus tinggal di sebuah sasana, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan tempat asal mereka, dan tinggal di sana untuk dilatih. Mereka harus bekerja keras, mereka harus disiplin. Setiap pagi, mereka harus bangun jam 4 atau jam 5 pagi untuk mulai berlatih. Dan kemudian kita berpikir, wah, sumo mah makannya banyak. Memang betul makannya banyak. Tapi makannya itu baru boleh dimulai jam 11 siang. Memang sengaja dibuat agak siang. Ya, supaya metabolismenya itu menjadi lambat. Dan juga supaya nafsu makannya besar. Oleh karena apa? Seorang pesumo itu harus memakan 10.000 kalori. Buat orang normal, satu hari kita makan hanya 1.200 sampai 1.800 kalori. Bayangkan, ini 10 kali lipatnya. 10.000 kalori itu untuk satu porsi makan. Pada siang hari dia akan makan 10.000 dan kemudian baru pada malam harinya dia akan makan kembali 10.000 kalori. Supaya dia punya badan yang gemuk begitu. Bapak Ibu sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa ada pemuda-pemuda yang mau harus bangun pagi, kerja keras, berlatih, meninggalkan keluarga. Tidak hanya orang Jepang, ada beberapa orang asing yang juga mau jadi pesumo. Mengapa mereka mau punya body yang one pack begitu ya? Orang-orang mah maunya punya six pack ya. Ini one pack, ya, packnya gede lagi. Belum lagi para pesumo ini, dalam kehidupan sehari-hari pun dia harus memanjangkan rambutnya dan rambutnya dicepel begitu ya, diikat di atas. Sebuah penampilan yang tidak menyenangkan begitu ya. Penampilan yang tidak tidak menarik begitu. Mengapa mereka mau melakukan hal yang demikian? Rupanya Bapak Ibu sekalian, begitu banyak orang yang mau menjadi pesumo oleh karena jika pesumo itu berhasil menjadi seorang pesumo yang rankingnya atas, mereka akan mendapatkan bayaran yang begitu tinggi. 1 bulan mereka bisa mendapatkan sekitar 200 juta rupiah. Bayangkan, sebuah nilai yang begitu besar. Dan tidak itu saja. Mereka akan menjadi selebritis, orang yang terkenal, bahkan banyak di antaranya itu menikah dengan wanita-wanita yang cantik. Sekalipun mungkin tubuhnya tidak menarik, tetapi banyak wanita yang mau menikah
dengan para pesumo ini. Rupanya hal-hal inilah yang membuat para pemuda ini sekalipun harus bekerja keras, sekalipun harus berpenampilan kurang menarik, mereka mau menjadi seorang pesumo. Bapak Ibu sekalian, jika untuk hal-hal yang sifatnya sementara, untuk hal-hal yang hanya ada di dalam dunia ini, yang sebentar juga akan berlalu. Seseorang bekerja keras, berusaha, bahkan siap menanggung segala penderitaan, segala kesulitan yang ada. Bagaimana dengan kita? Bukankah seharusnya kita yang sudah dilahir barukan oleh Tuhan, yang mendapatkan rahmat Tuhan, mendapatkan kekayaan yang lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, seharusnya kita juga lebih kuat di dalam segala pergumulan yang ada. Kita yang memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan kita. Bukankah seharusnya kita lebih sanggup menahan segala pergumulan yang ada? Namun Bapak Ibu sekalian, kenyataannya adalah sebaliknya. Seringkali hal-hal yang sementara itulah yang kita cari di dalam dunia ini. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, kita kehilangan akan sukacita kita. Beberapa waktu yang lalu di dalam satu grup WA yang saya miliki, ada seorang rekan yang meminta saran begitu ya. Ada seorang yang bertanya kepada dia, di dalam masa pandemik ini usahanya mengalami kelesuan, penghasilannya berkurang, dan tidak itu saja, dia mengalami gangguan kesehatan, seolah-olah sudah jatuh tertimpa tangga. Bapak Ibu sekalian, saya tergelitik dengan jawaban seorang penatua yang merespon daripada pertanyaan ini. Penatua itu berkata, di dalam masa pandemi ini, sehat dan bertahan saja itu sudah bersyukur. Bertahan saja dan sehat itu sudah harus bersyukur. Bapak Ibu sekalian, inilah sikap hati yang penuh dengan pengharapan. Inilah sikap hati yang melihat pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Dan dengan sikap hati inilah, sekalipun kita menghadapi segala kesulitan, segala pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia ini, di dalam masa pandemi ini, kita boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan hal berikutnya Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus tetap bersukacita sekalipun kita mengalami begitu banyak pergumulan? Kita terus bersukacita oleh karena segala pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Di ayat ke-7 di sana dikatakan, maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Di sini Rasul Petrus menjelaskan tujuan dari segala pencobaan yang kita hadapi, segala kesulitan yang kita hadapi, ialah untuk memurnikan akan iman kita. Dan seperti halnya api yang memurnikan emas, sesungguhnya segala pencobaan, segala kesulitan, segala pergumulan itu memurnikan akan iman kita. Dan bukankah iman itu teruji ketika kita mengalami kesulitan? Bukan ketika kita menerima begitu banyak berkat, tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, disitulah iman kita teruji. Dan inilah yang Rasul Petrus katakan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihat dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia
yang tidak terkatakan. Inilah sesungguhnya iman yang kita miliki. Ibrani mengatakan, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Bapak Ibu sekalian, Rasul Petrus ingin menunjukkan kepada kita, sesungguhnya tujuan daripada iman kita adalah sesungguhnya untuk keselamatan jiwa kita. Bukan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuhmu, tetapi tidak berkuasa membunuh akan jiwamu. Takutlah terutama kepada Dia yang membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ada hal yang lebih penting, yaitu keselamatan daripada jiwa kita. Ketika saya remaja, saya pernah membaca kisah tentang sekelompok orang Kristen yang ketika itu mereka disandra oleh segerombolan orang yang membenci kekristenan. Kemudian di bawah todongan senjata api, orang-orang Kristen ini diminta untuk menjangkali iman mereka dengan menginjak-injak dan meludahi sebuah foto, yaitu gambar Tuhan Yesus. Maka dengan terpaksa satu persatu orang-orang yang ada di sana, orang-orang Kristen yang ada di sana, mereka mulai menginjak foto itu. Dengan hati yang sedih, mereka mulai meludahi, mulai menginjak-injak. Namun Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba ada seorang gadis menangis dengan kencang. Dan kemudian dia berlari. Dia mengambil gambar itu. Dengan pakaiannya dia menyeka akan gambar Tuhan Yesus yang sudah diludahi dan diinjak-injak itu. Yang begitu kotor. Dan kemudian dia mendekapnya sambil menangis. Dan ketika dia menangis, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dor, dor, dor. Dan betapa terkejutnya gadis itu. Rupanya dia masih hidup. Orang-orang yang menyandra mereka melihat iman daripada gadis itu. Bukannya menembak dia. Justru yang ditembak adalah orang-orang yang sudah menginjak dan meludahi akan foto Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu sekalian, tidak semua kisah seperti kisah ini. Banyak orang-orang percaya ketika dia diminta untuk menyangkali akan iman, mereka tetap teguh. Mereka tidak menyangkali imannya. Namun justru oleh karena mempertahankan iman, mereka harus kehilangan akan nyawa mereka. Bapak Ibu sekalian, bukankah melalui pandemi ini sesungguhnya iman kita sedang diuji? Tuhan sedang mempertanyakan seberapa murnikah iman kita. Di awal pandemi ini ketika begitu banyak gereja-gereja mengalami kesulitan di dalam keuangan karena penerimaan persembahan mereka menurun. Sebagian pemimpin gereja mulai merasa khawatir. Dan bukannya mereka berdoa, justru mereka mulai berpikir bagaimana caranya supaya mereka boleh meningkatkan akan pemasukan daripada gereja. Bahkan dengan menggunakan ayat-ayat, mereka memaksa jemaat Tuhan yang sedang dalam kesulitan ekonomi untuk boleh memberikan persembahan yang lebih. Dan kemudian ketika pandemi ini begitu berlarut-larut, ibadah onsite tidak bisa dilakukan. Ada sejumlah orang yang memaksa untuk bisa memulai ibadah onsite. Oleh karena apa? Mereka khawatir jemaat mereka akan pindah ke gereja lain yang sudah memulai ibadah onsite. Seolah-olah gereja itu seperti toko yang saling bersaing untuk mendapatkan langganan. Mereka lupa bahwa gereja sesungguhnya adalah milik Tuhan. Tuhanlah
yang memelihara akan gerejanya. Bukankah ibadah online juga adalah sebuah pemurnian bagi kita? Siapakah sesungguhnya yang kita sembah selama ini? Kepada siapa sesungguhnya kita beribadah? Adakah ketika kita ada di rumah kita masing-masing, kita juga menyiapkan hati kita sama seperti kita ada di gereja, sama seperti kita ada di dalam ibadah onsite? Ataukah ketika kita ada di dalam gedung gereja, kita hanya datang supaya bisa dilihat oleh orang lain, namun sesungguhnya hati kita tidak mencari Tuhan? Pandemi ini menjadi cara Tuhan untuk memurnikan akan iman kita. Jemaat sekalian, dalam segala pergumulan di dalam pandemi ini, bukankah seharusnya kita harus tetap bersuka cita? Pandemi ini seharusnya tidak mengurangi akan sukacita kita. Oleh karena kita memiliki pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Oleh karena di dalam segala pergumulan kita, Tuhan ada untuk memurnikan akan iman kita. Mengakhiri akan perenungan kita pada hari ini, saya mengajak setiap kita untuk boleh merefleksikan diri kita melalui sebuah lagu yang dikarang oleh teman saya, Mas Gito, ketika saya studi di Saat. Lagu ini adalah hasil pergumulan dari rekan saya ini ketika dia sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Namun dia menyadari sesungguhnya dia masih seperti hamba dunia. Bersikap seperti hamba dunia. Oleh karena itu, dia minta Tuhan untuk boleh memurnikan hatinya. Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, ku datang tertunduk Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa,
kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu.